Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengingat bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu firman Tuhan akan menyapa kita dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat 23. Saya akan membaca firman Tuhan dengan Alkitab terjemahan baru 2. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita merayakan peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Adapun perayaan ini merupakan ibadah yang sangat berpengaruh dalam iman Kristen. Sebab lewat peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, terbuktilah di sana bahwa Tuhan Yesus sungguh berkuasa di surga dan di bumi. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Raja di atas segala raja, yang bertahta di surga dan di bumi. Dia adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, yang turun ke dunia ini dan kembali ke surga, ke tempat tahtanya yang mulia dan yang agung itu. Dia adalah Raja yang maha mulia, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, mengingatkan kita akan tugas
yang diembankannya kepada kita orang percaya, yaitu menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sudah dikatakan oleh Yesus kepada para murid-muridnya, bahwa tempatnya bukan bersama dengan murid-murid itu di dunia, tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Yesus itu sendiri, bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa di surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Yesus menyediakan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang selalu setia mengikut Kristus. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, melalui peristiwa ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus, memang pada saat itu para murid-murid Yesus merasa ketakutan, karena pada saat itu mereka tidak bersama dengan dia lagi. Karena apa yang sudah dikatakan bahwa dia akan kembali ke rumah Bapa. Di tengah-tengah kehidupan dari murid-murid itu perlu ada penguatan supaya mereka tetap hidup di dalam Tuhan. 40 hari Yesus memberikan itu. 40 hari Yesus menguatkan mereka supaya apa yang dikehendaki Bapa melalui dia dan dilaksanakan oleh murid-murid itu menjadi saksi dari Allah itu sendiri, supaya tidak terjadi kegoyangan, kegoncangan di tengah-tengah para murid-murid itu. Yesus memberikan bekal kepada mereka supaya mereka tidak digoyahkan oleh apapun ketika nanti Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amanat yang disampaikan kepada murid-murid itu supaya mereka pergi memberitakan Injil dan membaptis setiap orang yang percaya, yang akan menerima Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu juga disampaikan kepada kita, bahwa kita orang yang diselamatkan, orang yang percaya kepada Kristus, akan disediakan tempat bagi kita di surga. Kalau kita melihat di berita-berita yang viral pada saat ini, kalau nanti di surga Tuhan sediakan ini bagi perempuan, Tuhan sediakan ini bagi laki-laki. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ingin berkata kepada kita, bagaimana dengan hidup kita? Kita sudah hidup dalam proses ini. Apakah apakah kita nanti punya tempat di surga yang Tuhan sediakan itu? Apakah kita yang hidup di dalam dunia yang berproses ini untuk menuju kepada itu? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Tiket yang sudah kita pegang itu, apakah kita nanti bisa masuk ke dalam surga itu sendiri? Jadi oleh sebab itu, melalui firman ini kita diingatkan bahwa kenaikan Yesus ke surga itu memiliki sebuah pengharapan kepada kita, bahwa jangan lagi ada keraguan di dalam diri kita. Jangan lagi ada keraguan pada pribadi kita masing-masing. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini penuh dengan keraguan-raguan, penuh dengan ketidakpastian. Bagaimana hidupku besok? Bagaimana hidupku nanti? Bagaimana aku dan keluargaku? Bagaimana aku dan anak-anakku? Kita mungkin berkata pada saat itu. Tetapi firman ini mengingatkan kepada kita, jangan lagi ragu untuk mengikut Dia. Jangan lagi ragu untuk percaya kepada Kristus. Tetapi mari kita teguh di dalam iman kita kepada Yesus Kristus, bahwa aku akan masuk ke dalam surga yang Tuhan telah sediakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam nats ini, di dalam firman ini, kitab Efesus
mengingatkan kepada kita bahwa kita orang yang sudah diselamatkan, yang sudah percaya kepada Kristus, tetap memperbaharui diri. Persoalan yang terjadi di kehidupan orang-orang Kristen di kota Efesus, mereka sudah menerima dan percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus mengingatkan kepada mereka supaya iman mereka tetap teguh. Kenapa? Karena banyak kepercayaan-kepercayaan pada saat itu yang mungkin bisa menggugah iman mereka, supaya jauh daripada Kristus itu sendiri. Dan di zaman kita juga saat ini, banyak hal-hal Bapak Ibu Saudara yang mungkin bisa membuat kita jauh dari Tuhan, meninggalkan Dia, dan tiket yang sudah kita pegang itu bisa hilang. Firman ini mengingatkan kepada kita semuanya, tetap kenal Dia dengan benar di dalam kehidupan. Paulus mengingatkan itu supaya mereka mengenal Allah dengan benar, dan kita juga diingatkan melalui firman ini supaya kita mengenal Dia dengan benar. Karena Paulus mengingatkan bahwa Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka akan selalu memberikan roh hikmat atas pengenalan tentang Allah. Karena jujur saja pada saat ini kita hanya mengikuti firman ini, mempercayai firman ini, dan terberi kita marhite panonggor tahun songo dia do Kristusi. Bagaimana sebenarnya Kristus itu? Tetapi melalui mata iman kita bisa mengenal Dia. Jadi oleh sebab itu, di kenaikan yang kita rayakan pada saat ini, mari kita mengenal Dia melalui roh hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena jujur saja, kita tidak mampu, tidak sanggup memperkenalkan Yesus kepada orang lain kalau kita sendiri tidak mengenal Dia. Jadi oleh sebab itu, kenal dulu Kristus itu. Dia penyelamat di dalam kehidupanku. Kristus itu memberikan kehidupan kepadaku. Kristus itu penyelamat dalam hidupku. Kristus itu memberikan surga kepadaku. Jadi bagaimana kita mengenalkan itu kepada orang lain? Tunjukkanlah itu melalui perilaku kita setiap hari. Maulah kita diperbaharui oleh Roh Kudus. Karena ketika Yesus naik ke surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita. Itulah yang akan kita rayakan di hari Pentakosta itu. Jadi tidak ada lagi keraguan di dalam kehidupan kita bahwa kita tidak masuk. Tetapi kita semuanya akan masuk ke dalam surga yang Tuhan telah sediakan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 3a, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Jadi tempat itu sudah Yesus sediakan bagi kita, bahwa Dia akan memberikan itu kepada kita. Asallah kita tetap hidup di dalam Tuhan. Kita percaya kepada Dia, dan kita tidak mau digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita disegarkan kembali kepada pemahaman yang benar akan makna kenaikan Tuhan Yesus. Dan respon kita untuk memaknai kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus itu, yaitu kita mengenal Dia dengan benar. Yang berikutnya, Tuhan menginginkan kita melalui kenaikan ini bahwa kita hidup harus di dalam kerendahan hati. Ini mempunyai arti bagaimana kita mensyukuri atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memahami bahwa ketika kita tulus dan memiliki kejernihan hati, kita meninggalkan atau kita menjauhkan sikap kita, yaitu sikap yang bersungut-sungut dan berusaha hidup di dalam kerendahan. Karena ketika para murid Yesus hidup di dalam kerendahan itu,
mereka memperoleh apa yang Tuhan telah sediakan. Dan kita juga, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hiduplah selalu di dalam kerendahan hati. Tidak perlu kita menyombongkan atas apa yang kita terima di dalam kehidupan kita, tetapi apa yang Tuhan berikan kepadaku pada saat ini, itu akan menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, yang ketiga yang ingin dikatakan adalah hidup di dalam prinsip saling melayani. Inilah yang Tuhan inginkan bagi murid-murid itu. Tidak ada yang terbesar, tidak ada yang terkecil. Mereka sama di hadapan Tuhan. Kita juga seperti itu di dunia ini. Di proses itu, di proses yang kita jalani di dunia ini, Tuhan menginginkan kita bahwa kita harus saling menunjukkan prinsip saling melayani. Karena kedewasaan iman akan timbul ketika kita Bapak Ibu Saudara bisa saling mengasihi, bisa saling melayani, bisa saling menunjukkan kasih di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena Kristus tetap menunjukkan bahwa kasih adalah hal yang paling besar yang harus kita tunjukkan di dalam kehidupan kita. Yang berikut yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, hiduplah di dalam kesetiaan. Dengan hidup di dalam kesetiaan, ini menunjukkan kita benar-benar mengenal Dia dengan kepribadian daripada Kristus itu, yaitu ketaatan dan mau menerima resiko. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Kristus di dalam perjalanan kehidupan kita. Baiklah melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tunjukkan di dalam kehidupan kita setiap hari sifat-sifat yang selalu setia kepada Dia. Dia setia kepada kita, kita juga harus setia kepada Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kenaikan ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa engkau akan bersama-sama dengan Allah di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan kesetiaan kita di dalam Dia. Jangan pernah kita meninggalkan Dia. Unang tatadikon Kristusi nanggo sautikpe, nanggo satokipe. Alai tetaplah kita marsi hohot di bagasan Kristus. Karena kita juga nanti dimasukkan ke dalam kerajaan surga. Yang hal yang utama yang Tuhan inginkan, baiklah hidup kita, hidup di dalam kesetiaan. Malodang setia dohita, ibadah bidang setia. Alani i tapatarida homma hasa tei di bagasan perdalanan ningoluta. Nabarpudi neng dohonon marhite trupukin. Yesus datang untuk kedua kali nanti. Dia tidak akan mau disalibkan, tetapi kedatangannya kedua kali adalah sebagai hakim di dalam kehidupan kita. Dia akan menghakimi kita. Bohado tutu, bagaimana kita layak atau tidak nanti masuk ke dalam kerajaannya. Yakinkan hidupmu, ketika kau bersama dengan Tuhan, Dia akan memberikan mahkota kehidupan kepadamu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ini, mari kita wujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, menjadi garam dan terang. Jadi melalui kita anak-anaknya yang percaya kepada Kristus Yesus, kita perbuatlah diri kita menjadi garam, menjadi berkat kepada orang lain. Karena melalui kita, mereka orang-orang yang belum percaya kepada Kristus mengenal Kristus melalui setiap perilaku kita. Biarlah firman ini menjadi pegangan dalam kehidupan kita dan memampukan kita untuk selalu menang, untuk selalu berusaha hidup di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ingin mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tetap setia, hidup di dalam kerendahan dan saling melayani. Apa yang Tuhan inginkan kepada kami menjadi garam dan terang. Biarlah Tuhan melalui roh-Mu, roh hikmat yang Kau berikan kepada kami dapat melakukan itu.
dan iman kami semakin dikuatkan melalui Roh-Mu yang selalu bekerja di dalam diri kami. Tuhan, tempat yang Kau sediakan itu akan kami peroleh, akan kami terima nanti Tuhan. Biarlah ketika kami hidup di dunia ini, Engkau menuntun kami supaya kami hidup selalu di dalam kebenaran. Tuhan, berkati jemaat-Mu ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan umur yang panjang untuk menghadapi perjalanan kehidupannya untuk hari-hari ke depan. Biarlah Tuhan, melalui firman yang jemaat-Mu dengarkan, dapat menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupannya. Sebentar Tuhan, kami ingin pulang dari rumah-Mu ini untuk melanjutkan aktivitas kami satu hari ini. Tuntun kami Tuhan, dan bimbing kami supaya kami tetap hidup di dalam-Mu, dan kami selalu yakin dan percaya bahwa mahkota yang akan Kau berikan kepada kami dapat Engkau berikan untuk hari-hari ke depan di dalam kehidupan kami. Biarlah kekuatan, kuasa yang daripada-Mu kami andalkan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.